Perkenalkan, nama saya Putri Tirogalambe. Saya Yusni Sama. Saya Di sini kami akan menjelaskan materi tentang motivasi belajar dan tips bagi guru pemula. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada tanggapan sedikit dari saya mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah dorongan dari dalam diri atau biasa yang kita sebut dengan intrinsik, atau yang dari luar bisa kita sebut dengan ekstrinsik. Ini membuat seseorang ingin belajar, berusaha memahami dan mencapai tujuan akademiknya. Ya, tanggapan saya itu dorongan atau alasan yang membuat seseorang ingin belajar dan terus berusaha memahami atau dalam diri. Ya, baik, tanggapan saya mengenai motivasi belajar siswa itu untuk mengetahui rasa ingin tahu siswa, dan motivasi belajar ini juga membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap hal-hal yang baru, baik itu proses pembelajaran yang berlangsung ataupun dia ingin rasa menanggapi atau rasa mengeluarkan pendapat terhadap hal-hal yang baru yang dia ketahui. Nah, di motivasi belajar ini ada dua jenis motivasi. Ada dari motivasi intrinsik dari dalam, yang kedua itu motivasi ekstrinsik atau dari luar. Motivasi intrinsik dari dalam itu rasa ingin tahu, di mana rasa ingin tahu yang tinggi adalah keinginan kuat untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Misalnya ciri-ciri yang punya rasa ingin tahu tinggi, yang pertama itu misalnya sering bertanya, misalnya kenapa langit bisa biru atau lain sebagainya. Ada juga itu suka mencoba hal baru atau senang membaca atau mencari informasi. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik dari luar, itu pujian dan pengakuan dari guru. Misalnya kita memberikan tugas atau soal kepada siswa, terus siswa ini bisa mengerjakan tugas tersebut, kita berusaha memberikan pujian atau pengakuan kepada siswa tersebut, biar siswa ini bisa lebih termotivasi. Dari intrinsik ini, motivasi dari intrinsik ini ada juga tentang kepuasan saat memahami konsep baru. Artinya di sini ketika siswa sudah bisa mengetahui konsep-konsep baru atau pengetahuan mereka semakin meningkat, maka mereka di situ akan lebih semangat untuk belajar. Terus yang kedua, percaya diri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seorang siswa sudah mengetahui atau sudah bisa menemukan hal-hal baru, maka mereka akan selalu percaya diri dalam menyelesaikan apapun tantangan yang diberikan kepada mereka. Kemudian ada dari luarnya, yaitu tentang nilai atau reward yang baik. Artinya di sini ketika siswa sudah mampu menyelesaikan, misalnya ketika diberikan tugas, maka kita akan memberikan penghargaan yang baik atau nilai sesuai dengan apa yang dia capai. Ya, harapan saya itu yang kedua yaitu kebanggaan atas pencapaian. Misalnya mungkin perasaan kita puas, senang atau bangga yang muncul karena seseorang sudah berhasil mencapai sesuatu dalam dirinya.
Ya, jadi siswa itu ketika dia termotivasi, dia merasa senang saat kita memberikan pelajaran, dan dia juga ingin tahu hal-hal yang baru, dan juga menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan memandang tugas tentang dalam mata pelajaran tersebut. Ya, jadi ketika dia menimbulkan fase belajar ini, dia tidak merasa terganggu di dalam proses pembelajaran, bahkan dia lebih semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Di sini tips bagi guru untuk meningkatkan motivasi belajar. Tips bagi guru yang pemula ada meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu dekorasi kelas, di mana itu kan siswa yang pemula ada meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu dekorasi kelas, di mana itu kan siswa bosan-bosanan. Jadi di sini kita mendekor kelas bagaimana supaya siswa ini fokus dan fokus untuk belajar. Karena kalau kelas rapi atau kelasnya itu nyaman, pasti siswa tersebut ini akan nyaman untuk belajar. Kalau tips dari saya untuk guru pada pemula, yaitu ketika kita mau mengajar di kelas, hendaknya kita terlebih dahulu memahami yang pertama itu kita bisa mengenal nama-nama murid kita terlebih dahulu. Kemudian kita bisa tanya kepada mereka apa hobi yang mereka sukai, dan kemudian kita juga bisa bertanya kepada mereka bagaimana cara mengajar yang mereka sukai, supaya kita dapat menyesuaikan dengan cara kita mengajar kepada mereka, agar siswa itu tidak bosan ketika guru mengajarkan. Kebanyakan biasa ada siswa yang tidak suka ketika guru hanya duduk untuk menjelaskan. Begitupun dengan sebaliknya, ada siswa yang suka. Pokoknya intinya kita harus terlebih dahulu mengenali karakter atau apa yang bisa membangun motivasi belajar siswa, dan kita akan sesuaikan terlebih dahulu. Ya, tanggapan saya itu mungkin ketika guru pemula mungkin bisa dalam mengajar itu mungkin ketika menjelaskan itu, misalkan mata pelajaran matematika, mungkin dia membuat alat peraga supaya siswa mungkin tidak bosan dalam, kan ketika misalnya ada guru yang setiap mengajar itu selalu menulis di depan, dan mungkin siswa kalau setiap hari mungkin menulis, apalagi matematika kan biasa banyak siswa yang bosan dengan matematika. Mungkin kita bisa sebagai guru itu mungkin kita bisa membuat alat peraga yang mungkin yang menarik. Misalnya kita membuat alat peraga misalkan di pecahan. Mungkin di pecahan itu kita membuat dari barang bekas, misalkan karton, kita gunting dan kita mungkin warnai supaya siswa mungkin lebih tertarik, karena dari mata pelajaran matematika itu kan banyak siswa yang bosan dengan matematika, apalagi bagi anak SD. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Selanjutnya variasi metode pembelajaran. Jadi hal ini bisa digunakan di dalam proses pembelajaran, misalnya speaking juga bisa membantu siswa termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran, dan speaking ini juga bisa membuat siswa tidak merasa bosan di dalam pembelajaran, dan bisa juga dikaitkan
menyesuaikan dengan mengkombinasikan diskusi atau cara pembelajaran itu dibuat di dalam berdiskusi supaya dia bisa membagi pendapat kepada temannya, dan juga alat bantu di dalam pembelajaran seperti yang dikatakan dengan Selmin tadi, ada yang namanya alat peraga. Hal itu juga bisa membantu siswa di dalam mengetahui proses pembelajaran atau tidak merasa bosan di dalam kelas. Sekian dari saya. Sedikit tanggapan dari saya mengenai yang dimaksud tadi dengan alat bantu tadi, artinya misalnya alat yang digunakan untuk memperagakan ketika kita mengajar. Ya. Oh, alat bantu begitu. Iya, alat bantu. Tidak. Kira. Nah, ada di sini tips pembelajaran kreatif untuk guru pemula. Yang pertama itu teknik speaking yang efektif atau permainan nama kreatif. Misalnya di sini setiap siswa memperkenalkan diri dengan gerakannya atau nama atau hobi atau milik wajah yang lucu. Misalnya kita memberikan diberikan misalnya kita suruh memegang kepala tetapi yang dipegang itu yang dipegang itu misalnya saya suruh pegang kepala tapi yang dipegang itu misalnya mulut atau telinga, terserah, supaya kita baru ada lagi namanya storytelling singkat tentang nama mereka. Mungkin itu saja dari saya. Kalau dari saya mengenai permainan kreatif yang bisa diajarkan kepada siswa agar siswa lebih fokus untuk belajar, kan biasanya banyak siswa yang merasa bosan ketika misalnya ada pembelajaran yang sudah terlalu lama, misalnya 2 jam. Di situ siswa akan merasa lebih bosan, bahkan ada yang tidur, ada yang keluar masuk kelas. Dan di sini yang paling bagus kita lakukan yaitu kita membuat yel-yel. Kemudian kita akan melibatkan siswa dalam pembuatan lirik menggunakan kita akan mengajak siswa untuk menentukan lirik-lirik apa yang akan kita pakai untuk yel-yel tersebut. Hal ini pembuatan yel-yel bisa kita lakukan di tengah-tengah ketika kita sedang belajar, dan bisa juga dilakukan yel-yel ini ketika pembelajaran sudah berakhir. Ya mungkin satu ketika belajar itu biasanya siswa itu dulu materi itu kaitkan dengan misalnya buat yel-yel. Kemudian kita akan melibatkan siswa dalam pembuatan lirik menggunakan kita akan mengajak siswa untuk menentukan lirik-lirik apa yang akan kita pakai untuk
Ya, tanggapan saya itu menceritakan materi atau bentuk dalam dongeng. Contohnya ada film tentang bawang putih dan bawang merah. Dari karakter dua anak ini ada yang jahat dan ada yang baik. Bawang putih itu baik dan bawang merah itu jahat. Jadi kita ambil dari positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya Putri dengan Yusni sering bertengkar. Jujur nih. Harusnya contohnya Putri itu jahat dengan Yusni. Nah, sama nih. Iya. Kan sering bertengkar. Ya, tanggapan saya itu mungkin menceritakan materi dalam bentuk dongeng. Karena anak-anak itu biasanya bosan, apalagi kalau mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita kaitkan materi itu dengan kita ambil dari film, yaitu ada dua cerita bawang putih dan bawang merah. Kalau bawang putih itu kan baik dan bawang merah itu kan jahat. Dan jadi karakter dua anak ini kita ambil positifnya. Misalkan contohnya Putri dan Yusni itu sering bertengkar. Sedikit tanggapannya, di sini yang ceritakan materi dalam bentuk dongeng, seperti buat karakter yang relate dengan siswa. Misalnya kita ambil contoh dalam kehidupan siswa saja. Misalnya di sekolah itu ada beberapa atau ada bermacam-macam karakter peserta didik, dan di situ misalnya kita menceritakan kepada mereka bahwa misalnya karakter ini bagaimana karakternya, supaya tapi ini bisa kita jadikan mungkin sebagai games untuk anak-anak. Misalnya kita berikan contoh bahwa bisakah kamu menebak karakter dari si A, atau A bisa menebak karakter dari si B. Itu sedikit tanggapan dari saya. Ya, lanjut. Tanggapan saya mengenai storytelling. Jadi ada yang namanya role playing. Jadi siswa berperan sebagai tokoh sejarah. Ya, bisa dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hal itu bisa diajak siswa untuk mengetahui apa latar belakang dari cerita tersebut. Misalnya drama dari Malik Kundang atau cerita rakyat dari Malik Kundang. Jadi hal itu bisa diceritakan kepada siswa untuk mengetahui latar belakang tokoh utama, tokoh sampingan, atau latar belakang dari cerita tersebut. Jadi hal itu bisa termotivasi bagi siswa. Jadi hal ini juga bisa ketika sudah termotivasi, jadi dia mengetahui jadi Malik Kundang itu sifatnya begini. Jadi bisa dikaitkan dengan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kepada orang tua. Jadi kepada orang tua kita tidak boleh membantah atau durhaka terhadap orang tua. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Itulah penjelasan kami mengenai motivasi belajar. Mohon maaf jika banyak kurang lebihnya